saya Mehmet Sudaryanto dari Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mehmet Sudaryanto dari Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyusun sebuah video untuk melengkapi persyaratan pernyataan diri dosen pada sertifikasi gelombang 1 2025, yaitu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PJD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari salah satu core dari keilmuan pendidikan bahasa Indonesia, yaitu mata kuliah penilaian pembelajaran. Mata kuliah ini wajib dimiliki atau sebagai kompetensi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa karena nantinya akan menjadi bekal bagi mahasiswa calon guru pendidikan bahasa Indonesia dalam mengajar, mendesain penilaian, dan juga mengukur kemampuan siswa. Dengan metode DIA atau Delivery, Interactions, and Assessment pada metode pembelajaran kali ini, saya mengedepankan interaksi pembelajaran bersama dengan siswa. Mata kuliah ini ditujukan untuk mengasah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam rangka menyusun instrumen penilaian yang berkeadilan, transparan, valid, dan reliable. Tentunya tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali siswa, calon guru, atau mahasiswa untuk membuat sebuah instrumen pembelajaran, mengukur kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan tentunya nanti sampai pada tahap higher order thinking skill. Oleh karena itu, materi yang saya ajar ini sesuai dengan mata kuliah pokok saya dan juga sesuai dengan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya lakukan selama menjadi dosen di Universitas Jenderal Sudirman. Buku saya sendiri, penilaian berbasis multimedia, menjadi salah satu bahan ajar yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Selain itu, riset-riset saya yang saya dapat diakses melalui Google Scholar, penilaian HOTS, pembuatan rubrik, dan juga berbagai hasil penelitian lainnya dapat diakses melalui Google Scholar saya sebagai wujud eksistensi penelitian dan juga publikasi. Selain itu, saya juga merupakan fasilitator dari sekolah penggerak yang juga memiliki sekolah binaan di beberapa SMP di Kota Semarang dan juga Kabupaten Semarang untuk mengoptimalkan dan juga membuat kasus-kasus yang sesuai dengan pembelajaran, terutama dalam penilaian pembelajaran. Saya juga mengembangkan YouTube kanal pribadi yang dapat diakses melalui akun ini untuk saya kembangkan sebagai materi ajar selama pembelajaran penilaian pembelajaran. Oleh karena itu, dari rumusan dan juga portofolio serta konstruksi materi yang saya susun, beberapa CPMK dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar penilaian pembelajaran bahasa Indonesia yang meliputi prinsip, fungsi, jenis, dan pendekatan penilaian secara logis dan sistematis. Dan yang kedua, mahasiswa mampu merancang instrumen penilaian pembelajaran bahasa Indonesia, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang valid, reliable, dan sesuai dengan karakteristik materi ajar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik dan prosedur penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan memanfaatkan teknologi secara tepat guna untuk meningkatkan efektivitas evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian pembelajaran bahasa Indonesia untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik serta untuk menyusun laporan hasil belajar secara profesional. Pokok bahasan dari mata kuliah ini yang pertama tentu adalah konsep dasar dari penilaian. Yang kedua, isu-isu aktual dan kebijakan penilaian. Yang ketiga, prinsip penilaian. Keempat, jenis dan pendekatan penilaian. Kemudian, aspek penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengembangan soal berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian, penyusunan instrumen, penyusunan lembar kerja peserta didik, rubrik, dan juga interpretasi hasil penilaian. Oleh karena itu, untuk mencapai bahan kajian tersebut, mata kuliah ini mengacu pada 4 ranah penilaian. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah keterampilan umum, yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan khusus yang dilakukan melalui pada aspek sikap, yakni observasi, penilaian diri, penilaian sejawat. Sedangkan pada keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan melalui unjuk kerja dan juga proyek. Dan pada pengetahuan dilakukan tes tertulis baik objektif maupun esai. Bapak Ibu,
Mari saksikan pembelajarannya saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Memet Sudaryanto, di mata kuliah penilaian pembelajaran seperti minggu-minggu sebelumnya dan seperti semester-semester berikutnya. Kita membahas tentang assessment atau penilaian pembelajaran. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum perkuliahan kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Garja bisa dipimpin berdoa. Untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Saya terus mengambil doa bagi kalian. Ada yang tidak masuk? Siapa yang masuk? Caca dan Bagas. Caca kemana? Sakit. Kalau Bagas? Oh, nanti jangan lupa diingatkan mereka untuk mengisi cara versa agar presensi tetap terekam dan baik. Oke? Oke. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pantun dulu. Pagi hari membaca berita. Lupa minum kopi di meja. Yuk belajar dengan gembira, penilaian bahasa bikin Bahagia. ulang lagi. Baik teman-teman, hari ini seperti biasa kita melakukan persepsi mengenai pertemuan minggu lalu. Kita minggu lalu membahas beberapa materi. Yang pertama apa Bapak Balu? Oke, perbedaan antara pengukuran dan juga evaluasi. Ketiganya pasti berbeda ya. Kita coba recall kembali materi sebelumnya. Pengukuran itu berarti seperti halnya menggunakan meteran, sebenarnya menggunakan penggaris. Oh, panjang 30 cm. Oh, sikapnya bernilai 70. Oh, sikapnya 60. Sedangkan penilaian itu menginterpretasikan dari hasil pengukuran. Nah, kalau evaluasi sebagai sebuah sistem dan juga sebagai sebuah program, itu perbedaannya. Lalu setelah kita membahas tentang perbedaan pengukuran, penilaian dan juga evaluasi, Mbak Yuni, apalagi minggu lalu kita bahas? Ya, tepat studi kasus tentang betul, ujian nasional. Ernita, setuju kan dengan ujian nasional? Setuju kenapa? Dengan ujian nasional, siswa itu lebih jatuh belajar. Abdi? Saya setuju dengan pendapat Anita karena dengan ujian nasional siswa akan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya dengan belajar dari materi apa yang telah diajarkan oleh guru. Afriana? Saya setuju, karena menurut saya ujian nasional sendiri dapat mengukur kemampuan siswa dari kelas 1 sampai kelas 3. Ada yang tidak setuju? Saya Oke, Mbak Nurul silakan. Saya nggak setuju, kurang setuju dengan ujian nasional di bawah kembali karena harusnya siswa nggak mempersiapkan ketika akan ujian nasional, tapi dari awal mereka masuk ke ranah pendidikan, ketika mereka mulai dari kelas 1 itu mereka sudah harus mempersiapkan tersebut kayak gitu. Jadi penilaian bisa dilakukan dari hal yang emang dari awal sudah dipersiapkan, nggak yang pas weekend aja disiapinnya. Setiap sudut pandang itu tepat, tidak ada yang jawaban salah karena ujian nasional itu masih menjadi polemik, baik pelaksanaannya maupun perencanaannya masih menjadi PR bagi pemerintah untuk memberikan penilaian yang berkeadilan. Salah satunya bisa dilakukan dengan ujian nasional. Atau saat ini isu yang lebih panas lagi atau yang lebih in lagi adalah tes potensi akademik. Itu juga salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa nanti sebagai alat untuk SPMB atau penerimaan siswa baru di sekolah. Baik, oleh karena itu tujuan dari pertemuan hari ini Mbak Putri bisa dibacakan? tujuan pembelajaran kali ini itu membuat penilaian dan variabel menggunakan pendekatan berbasis permainan. Baik, kita dengan tujuannya antara yang pertama mahasiswa memahami prinsip-prinsip penilaian, yang kedua mahasiswa mampu menyusun instrumen HOTS, Hallyu Auto Thinking Skill, dan yang ketiga mahasiswa dapat merancang penilaian berbasis permainan. Jadi kenapa materi ini penting untuk kalian pahami? Karena pada akhirnya nanti asesmen itu selalu dianggap sebagai momok. Asesmen selalu dianggap sebagai proses yang mendebarkan. Seharusnya asesmen bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Sebelum masuk ke ranah tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu prinsip-prinsip penilaian. Ada yang mau menjelaskan tentang validitas? Ernita, silakan. Validitas itu kecepatan dan kecermatan
Tepat, ketepatan atau istilah bukannya adalah mengukur apa yang diukur. Sedangkan reliabilitas ada? Silakan Mbak Yuni. Reliabilitas itu konsistensi ataupun dengan tujuan kami. Ya, berarti jika misalnya Mbak Zahra tes di Jogja, tes bahasa Indonesia di Jogja, UKBI di Jogja, hasilnya 76, maka ketika dia tes di Jakarta pun orang dengan kompetensi yang sama hasilnya 76. Itu dia sebagai reliable. Yang ketiga, objektivitas. Silakan Mbak Galuh. Objektivitas dalam penilaian adalah juga saya menekankan bahwasannya proses penilaian itu harus bebas dari pengaruh subjektif penilai, sehingga seharusnya penilaian itu dapat mencerminkan kemampuan atau kinerja tertentu secara adil, netral, dan akurat. Baik, tepat. Kemudian yang keempat, transparansi. Ya, Pak. Lalu silakan. Prinsip transparansi berarti memberikan akses yang jelas dan terbuka terhadap informasi terkait proses dan kriteria penilaian kepada semua pihak yang berkepentingan. Betul. Sekarang kan karena semester 4. Semester 4 itu udah pernah mengakses KHS. Transparan. Nilainya tahu berapa? Indeks prestasinya tahu berapa? Oleh karena itu sebagai alat pemantauan. Yang tahu gak ada yang kalian kan? Otomatis orang tua juga bisa menjadi rapor untuk laporan kepada orang tua hasil tes kalian dan lain sebagainya. Yang kelima, berlanjutan. Ya, sana Nabil. Itu prinsip yang menekankan evaluasi yang berfokus pada kemampuan dan kapasitas siswa sehingga memberikan hasil yang objektif selama pembelajaran. 100 untuk Nabil. Bahwa penilaian itu harus berkesinambungan. Artinya apa? Materi kelas 1 SMA itu seyogyanya lebih mudah daripada kelas 2, kelas 3. Maka berkelanjutan. Semakin kompleksitas kelasnya, maka materinya semakin kompleks juga. Dan yang terakhir, edukatif. Silakan Mbak Apil. Edukatif itu penilaian mampu memotivasi siswa dalam memperbaiki proses pembelajaran atau penilaian. Tepat. Berarti dalam sistem edukatif ini, dalam prinsip edukatif ini, saya akan tahu apa yang harus saya perbaiki dari diri saya. Ketika kamu dinilai, saya menulis cerpen, Pak, kenapa nilai saya sangat bagus ya Pak? Apa yang bagus dari cerpen saya? Oh, quote kamu tidak ditebak. Oh, settingnya bagus. Oh, alurnya bagus. Itu yang membuat assessment kamu jadi lebih natural seperti itu. Maka butuh prinsip penilaian edukatif untuk memantau apakah kamu sudah melakukan pembelajaran dengan cukup tepat atau belum. Selanjutnya, kita menuju ke higher order thinking skill. Ada yang sudah pernah mendengar istilah ini? Belum? Nah, sudah pernah ya? Beberapa kali mungkin dibahas di seminar-seminar, kuliah pakar dan lain sebagainya. HOTS itu tidak melulu tentang menghafal. Kalau dulu arah pembelajaran itu menghafal, mengidentifikasi. Kalau HOTS tidak sekadar itu, tetapi mengukur kreativitas, berpikir kritis, problem solving. Itu adalah 3 aspek dalam Brookhart yang ditemukan oleh Brookhart 2014 tentang HOTS atau higher thinking skill. Jadi ketika kamu diminta untuk memproduksi, kalau kata Bloom dalam taksonomi kognitifnya itu adalah C4, C5, dan C6. Bahkan kadang spesifik ke C5 dan C6, yakni kemampuan mengevaluasi dan kemampuan menciptakan. Contoh, menciptakan puisi, menciptakan skripsi. Nah, kalian nanti ketika puncaknya nanti membuat proposal skripsi yang bagus itu adalah C6. Kalau biasanya cuma baca proposal orang lain jelek bagus itu udah tidak di C5, baru mengevaluasi. Tapi jangan-jangan selama ini ketika kalian kuliah sampai 1 sampai 3, kalian diminta untuk menganalisis jurnal, menganalisis puisi, cerpen, menganalisis dan lain sebagainya. Itu merupakan C4. Jadi belum sampai HOTS tapi middle. Oleh karena itu kita hari ini akan belajar tentang HOTS juga dan juga bagaimana pendekatan permainan untuk sebuah pembelajaran dan juga penilaian. Sudah siap semuanya? Baik, teman-teman, permainan itu merupakan salah satu intermezzo yang bisa kita terapkan, salah satu pendekatan yang bisa kita terapkan ketika pembelajaran, terutama untuk mendukung pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar di sekolah. Tentunya ketika nanti kalian menjadi guru, kalian harus mengukur kemampuan siswa, tapi jangan sampai dianggap bahwa minggu depan ulangan. Ya, kok ulangan Bu, Pak? Kok ulangan Pak? Kok mendadak Pak? Dan sebagainya. Jangan sampai penilaian itu dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan, suatu hal yang tidak menyenangkan. Yang di sisi lain saat ini kita dihadapkan dengan teknologi AI atau artificial intelligence yang mana banyak siswa sekarang tinggal membuat prompt, enter, selesai. Sedangkan yang harus kita tuntut dalam pembelajaran yang memenuhi aspek yang sebelumnya tadi, critical thinking, problem solving dan juga kreativitas.
Mbak Afriana, kreativitas itu apa ya? Kalau menurut saya kreativitas itu membuat sesuatu yang baru atau memodifikasi dari ide lama ke ide baru dapat juga menyelesaikan masalah dengan solusi yang inovatif. Nah itu, maka kita sekarang dihadapkan pada tantangan pendidikan abad 21 yang mana? Yang kalian hadapi nanti generasi strawberry yang karakteristiknya sudah berbeda dengan kalian. Yang saya hadapi saja kalian dengan karakteristik uniknya masing-masing. Apalagi kalian ini kita jadi guru menghadapi siswa yang seperti lebih beda lagi, lebih unik lagi. Maka dari itu 3 aspek ini merupakan 3 hal yang penting untuk kalian kuasai ketika di perguruan tinggi sebelum menjadi guru. Baik, mari kita bermain. Semuanya siapkan satu lembar kertas. Kita akan bermain kata. Pak Mehmet akan menyebutkan satu buah kata, kemudian kalian diminta untuk mencari kata apa yang kira-kira berhubungan dengan kata tersebut. Sekali lagi kalian diminta untuk mencari kata apa yang berhubungan dengan kata tersebut. Yuk kita mulai. Kata yang pertama, komunikasi. Waktunya 5 detik. 3, 2, 1. Kata yang kedua, guru. 5, 4, 3, 2, 1. Kata yang ketiga adalah pendidikan. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sebelum kita lanjutkan ke kata yang keempat, Tisa, pendidikan. Apa yang kamu tulis, nak? Bahasa. Bahasa. Lalu, apa yang kamu tulis, Lalu? Siswa, Pak. Siswa. Tegar. Kata apa yang kamu tulis tentang pendidikan? Berlanjutan. Keberlanjutan. Abdi. Sastra. Kita ke kata yang keempat, yakni bahasa. 5, 4, 3, 2, 1. Kata yang kelima, sastra. 5, 4, 3, 2, 1. Kata yang keenam, ekonomi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebelum kita ke kata yang ketujuh, Tania, apa yang kamu tulis ekonomi? Adi dan Ismail? Bangunan juga. Bangunan juga. Tisa? Produksi. Produksi apa ya, Nak? Uang. Putri? Pembangunan. Adalah uang juga. Yang uang berapa coba katakan? 1. Butuh ya. Selanjutnya adalah kata ke-7, politik. Politik kata apa kira-kira? 5, 4, 3, 2, 1. Kata ke-8 adalah hukum. 5, 4, 3, 2, 1. Kata terakhir, internasional. Baik, setiap dari kalian diminta untuk membuat sebuah paragraf dengan wajib menggunakan 10 kata tersebut yang sudah kamu temukan. Coba kita ulas kembali. Mbak Galuh, apa saja kata yang kamu temukan? Berbicara, mendidik, tulisan, drama, ruang, membicarakan, menebak, Oke, baik. Mbak Yuni, Guru, ekonomi Indonesia, hukum Indonesia, sastra, Astra, bahasa. Nurul, komunikasi internal, guru sekolah, pendidikan bahasa, bahasa daerah, sastra ekonomi, politik dan hukum perbankan, internasional hubungan. nah ini adalah proses kalian untuk menemukan dengan cepat kata yang berhubungan dengan kata yang disebutkan tadi. Maka dari itu sekarang waktunya 5 menit untuk membuat sebuah paragraf yang padu. Ingat teman-teman ya, dalam pembuatan paragraf yang padu, konsistensi, koherensi, kohesi harus utuh. Sedangkan tidak boleh di awal kalimat, tetapi tidak boleh di awal kalimat ingat bahwa konjungsi antara kalimat dan konjungsi intra kalimat tidak boleh didengarkan. Kemudian
Kemudian jangan gunakan sehingga di awal kalimat, jadi di awal kalimat. Gunakan prinsip penggunaan ejaan yang disempurnakan. Silakan waktunya 5 menit dari sekarang. Gunakan kreativitas kalian untuk menemukan atau menyusun sebuah paragraf yang padu. Tapi jangan lupa tetap gunakan ejaan yang disempurnakan. KBBI itu sebagai pedoman kita satu-satunya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, sembari kalian menulis, izinkan saya untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Adi dari Ismaya, Tania, Zahra, Nabila, Adel, Galuh, Putri, Ernita, Apriana, Isa, April, Nurul, Yuni, Abdiazar, Garda, Tegar, dan ya, yang lebih nggak masuk Caca dan juga Gagas. Baik, waktunya tinggal 30 detik terakhir. Silakan jangan lupa untuk cek kembali ejaan bahasa baku bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, dan juga gunakan KBBI sebagai acuan kalian dalam menulis paragraf yang baru. Ingat bahwa sedangkan tidak boleh di awal kalimat, sehingga tidak boleh di awal kalimat, jadi jangan di awal kalimat. Upayakan itu di tengah kalimat saja. Gunakan tapi untuk sutra kalimat, namun di awal kalimat, sehingga di tengah kalimat dan lain sebagainya. Ya, waktu habis. Kita mulai dari orang pertama. Siapa yang mau membacakan karyanya? Saya, Pak. Bisa, silakan. Duduk saja ya, Pak. Boleh, silakan. Oke, bahasa memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena menjadi salah satu sarana utama bagi pendidik dan peserta didik dalam proses belajar. Untuk menunjang hal tersebut, kurikulum disusun sebagai pedoman yang mengatur tujuan, materi, dan metode pembelajaran, termasuk dalam meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Salah satu bentuk pembelajaran yang mengembangkan aspek bahasa dan ekspresi diri adalah puisi, yang melatih siswa dalam produksi karya sastra. Pemerintah pun turut andil dengan menetapkan peraturan yang mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis kurikulum nasional supaya mampu menjawab tantangan global melalui penggunaan kompetensi berbahasa. Baik, sebelum kita lanjutkan, tepuk tangan dulu untuk bisa. Karyanya bagus, padu. Di awal kalimat kamu membahas tentang Bahasa, Pak. bahasa, di akhir paragraf kamu membahas tentang. Kurikulum nasional. Oke, bisa. Dalam satu paragraf berapa kalimat? 10, Pak. 10 ya. Terlalu banyak ya kalau 10 kalimat Iya. ya. Gua tuh bilang sedikit lagi ya. Jadi buat paragraf itu idealnya itu 3 sampai 5 kalimat itu sudah cukup. Karena agar tidak terlalu melebar topiknya. Kita ke paragraf yang kedua. Siapa silakan? Saya, Bang. Oh, silakan Mas Adi. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan yang holistik Itu ada nahnya gitu ya. Ada nah gitu. Enggak ada ya. Tujuan pendidikan yang holistik perlu didukung dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian untuk meningkatkan komunikasi yang efektif, guru perlu menerapkan bahasa yang baik dan benar, dan perlu memasukkan instrumen sastra yang mengikuti keindahan agar dalam pembelajaran itu siswa tidak mudah bosan. Kemudian dalam konteks yang lebih luas, pendidikan juga berperan meningkatkan ekonomi masyarakat untuk menciptakan generasi yang baik, dan juga dengan pendidikan yang baik pula hukum dapat dipelajari oleh peserta di sekolah sehingga dapat menjamin keadilan sehingga dapat bagi keadilan seluruh masyarakat. seluruh masyarakat. Ya betul, tangan tuh aku. Diselingi tepuk tangan tadi barusan Yuni pengen memberikan pendapat mengenai tulisannya Abdi. Ya silakan dari ini. Ada koreksi? Terlalu banyak koma. Ada terlalu banyak koma. Kemudian dikurangi ya dalam tulisan yang padu agar lebih konsisten. Jadi lebih indah ketika kamu mengurangi kata kemudian. Baik, Pak. Baik. Tulisan paragraf yang ketiga silakan. Gabriel silakan.
dalam bidang pendidikan, peran guru sangat penting dalam membentuk kemampuan komunikasi yang baik antara siswa dan lingkungan sekitarnya, terutama melalui pembelajaran bahasa dan sastra sebagai sarana untuk mengekspresikan ide dan memahami budaya. Penguasaan bahasa yang baik juga membantu siswa memahami isu-isu politik, ekonomi, dan hukum yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang kritis, peka terhadap permasalahan global, dan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Ya, baik. Good job. Tepuk tangan untuk guys. Ada koreksi, Mbak Afif, untuk tulisan Mas Badar? Sudah cukup baik ya, konsisten juga. Jumlah paragraf berapa kali Mas tadi? 4. Aman. Ideal. Tidak terlalu banyak, jangan tidak terlalu sedikit. Baik, teman-teman. Sebuah paragraf yang baik tentu didukung oleh ide dan gagasan. Dan ketika kalian sebagai calon guru harus mencari dan juga bisa menemukan gagasan atau permainan apa yang bisa menjadi stimulus ketika pembelajaran berlangsung. Kira-kira kalau kalian diminta untuk membuat stimulus pembelajaran dalam permainan, apa permainan yang akan kamu gunakan dalam pembelajaran? Bisa mungkin? Mungkin saya akan menggunakan permainan berbasis tim grup turnamen, Pak. Dan berguna. Kenapa? Karena di situ kan nanti siswa akan berkompetensi untuk cepat-cepatan menjawab, cepat-cepatan untuk menyelesaikan persoalan yang sudah dikasih sama guru. Jadi akan menyenangkan. Menyenangkan karena kompetisi ya. Betul. Kompetisi untuk meraih siapa yang juara. Nah, Bil, kalau kamu disuruh membuat permainan, Bil, apa Bil? Untuk permainan mungkin di digital Pak, seperti Kahoot atau Quizzes. Oh ya, ini kalau ini guru-guru milenial ya, menggunakannya modern. Tapi belum tentu sekolah itu menyediakan atau memperbolehkan siswa membawa gadget ya. Jadi kamu harus peka terhadap pembelajaran di sekolah seperti apa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih atas atensinya. Tapi sebelum menutup pembelajaran, tentu kita akan merefleksikan apa sih yang kita pelajari hari ini. Kan ini bisa dibantu. Menurut saya permainan ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus mengangkat kehidupan siswa. Dengan hanya diberikan satu kata stimulus, masuk guru untuk segera respon dengan satu kata yang relevan dari memiliki keterkaitan makna. Aktivitas ini tidak hanya mengasah kemampuan berpikir cepat dan kritis, tetapi juga memperkuat penguasaan kosakata serta memahami konsep dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sastra, hukum, dan politik. Ya, tepat. Tepuk tangan untuk Tania. Jadi, kita bisa merefleksikan dan juga bisa menggunakan berbagai hal di sekitar kita, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadi media pembelajaran bahasa. Apa saja bisa. Apakah ini termasuk dalam proyek? Apakah ini termasuk dalam penugasan? Dan itu tugas kita untuk mendesain pembelajaran yang aktif. Baik, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Tania bahwa permainan bukan hanya untuk bermain, tapi juga untuk menilai dengan asik dan juga cermat. Oleh karena itu, kita bisa memberikan permainan sebagai stimulus agar anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran kita. Minggu depan, kita akan membahas mengenai LKPD dan rubrik. Apa itu rubrik, Mas Abdi? Ini panduan untuk penilaian. Betul, panduan untuk penilaian. Kalau LKPD, Mbak Adila? Itu lembar penilaian. Lembar untuk penilaian. LKPD itu lembar kerjanya siswa. Jadi bukan lembar penilaian. Kalau lembar penilaian itu rubriknya yang disediakan oleh guru. Dan kalau LKPD itu lembar, dan bahkan menurut saya, tanya ini tuh LKPD, tapi kita harus menyusun sebuah LKPD yang menarik. Kita harus membuat sebuah LKPD yang bisa memacu kreativitas siswa. Maka dari itu LKPD itu kita pelajari dalam assessment yang akan kita pelajari di depan. Ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih teman-teman untuk atensinya pada pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk membaca jurnal saya tentang rubrik assessment tentang studi kompetensi making language skill assessment rubrik yang publish di Sinta 2 setahun ini 2025. Itu bisa jadi acuan untuk kalian untuk membuat sebuah rubrik yang baik. Bisa kalian gunakan untuk referensi minggu depan. Baik, kita tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk atensinya teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Salam sayang untuk keluarga di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.